Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Nah, judul perikop itu adalah Yesus memberitakan kematiannya. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah kuterdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini dijelaskan bahwa suatu ketika ada orang-orang Yunani yang ingin bertemu dengan Kristus. Nah saudara, orang-orang Yunani ini kemungkinan besar adalah orang-orang Yunani yang sudah percaya kepada Allah Israel. Mereka biasa disebut dengan istilah kelompok atau kaum proselit. Nah, saudara, orang-orang ini kemudian ingin bertemu dengan Yesus dan mereka pergi kepada Filipus. Mereka berkata kepada Filipus bahwa mereka ingin bertemu dengan Kristus. Filipus kemudian memberitahukan hal itu kepada Andreas. Kemudian Filipus dan Andreas sama-sama menyampaikan hal itu kepada Kristus. Ketika mendengar hal itu, Kristus kemudian menggunakan kesempatan itu untuk memberitahukan tentang kematiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca perikop ini, kita mungkin akan berpikir mengapa Kristus menjawab keinginan orang-orang Yunani itu yang ingin bertemu dengan dia menjawabnya dengan memberitakan tentang kematiannya. Tentu itu bukan sesuatu hal yang umum. Kalau kita lihat, saudara, tentu itu bukan merupakan suatu hal yang biasa. Tapi kalau kita lihat, Kristus merespon keinginan orang-orang Yunani untuk bertemu dengan Kristus dengan menjelaskan tentang kematiannya.
Karena ia melihat ada perbedaan yang kontras antara sikap para pemimpin Yahudi dan orang-orang Yunani ini. Ingat bahwa Mesias itu datang dijanjikan kepada bangsa Yahudi atau melalui bangsa Yahudi, dan nanti dari melalui bangsa Yahudi inilah berita Injil itu akan menyebar kepada bangsa-bangsa yang lain. Tapi rupanya sebelum kematian Kristus pun orang-orang Yunani itu sudah tertarik dengan Kristus, dengan pengajaran Kristus, dengan mujizat-mujizat Kristus dan kemuliaan yang karisma yang Yesus miliki. Nah, berbeda dengan orang Yahudi yang pada saat itu seharusnya mereka lebih memahami tentang Mesias, karena berita tentang Mesias itu sudah diberitakan di dalam kitab suci mereka bertahun-tahun, ratusan tahun yang sebelumnya sudah dibicarakan itu. Dan mereka sudah membaca kitab itu secara turun-temurun. Dan mungkin setiap minggu mereka membacakan tentang itu. Harapan tentang Mesias itu sudah ada dalam mereka. Sayangnya ketika Mesias itu datang, mereka tidak bisa menerima atau mereka menolak Mesias itu. Bahkan mereka akan segera menyalibkan dia. Saudara, seringkali sebagai orang Kristen, kita memiliki sikap yang sama dengan orang-orang Yahudi. Kita tidak menghormati firman Tuhan yang kita dengarkan di gereja. Sikap ini mungkin karena kita sudah terbiasa mendengarkan firman itu, dan kita merasa bahwa kita sudah tahu tentang firman itu, dan kita tidak membutuhkan firman itu. Akhirnya, kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan itu tidak lagi menyerap ke dalam jiwa kita, apalagi mengubah kehidupan kita. Karena kita merasa kita sudah tahu tentang hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk lebih menghormati ajaran-ajaran Alkitab yang datang kepada kita. Mungkin kita sudah mendengarkan beberapa kebenaran ini berkali-kali, tetapi hendaklah kita memiliki hati yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Ingatlah bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita mendengarkan firman Tuhan yang sama berkali-kali, maka ada kemungkinan besar kita belum melakukan firman itu. Karena itu firman itu datang lagi kepada kita. Bukan untuk memberitahukan informasi yang baru kepada kita, tapi seringkali datang untuk mengingatkan kita, menegur kita, agar kita mau belajar melakukan firman itu. Jadi saudara, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, misalnya jangan berbohong, jangan melakukan perzinahan dan sebagainya, mungkin saudara sudah pernah mendengar berkali-kali. Tapi ketika firman Tuhan itu datang kepada saudara, maka kita harus bertanya, apakah yang Tuhan sedang inginkan dari saya melalui firman itu? Karena firman itu bukan hanya sekedar informasi, firman itu adalah sarana komunikasi. Ketika Tuhan menyampaikan firman itu kepada kita, maka tentu saja Tuhan menginginkan sesuatu dari kita. Tuhan menginginkan kita berubah melalui firman itu. Saudara, sekali lagi ingatlah, ketika Tuhan mengizinkan kita mendengarkan kebenaran tertentu berkali-kali, maka ada kemungkinan besar kita belum belajar melakukan firman Tuhan itu. Dan Tuhan inginkan kita untuk belajar melakukannya. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara sudah memiliki hati yang mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan? Termasuk firman Tuhan yang pernah saudara dengar atau sudah saudara ketahui sebelumnya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Allah agar memampukan saudara untuk menjadi orang yang mampu menerima firman Tuhan yang saudara dengarkan. Saudara,
marilah kita selalu menjadi orang yang rendah hati ketika mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur, berterima kasih buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih karena Engkau sudah menjadi Allah yang selalu menjaga, melindungi kami, yang selalu melimpahkan anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Bapa, sekarang kami akan melakukan semua aktivitas kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan terima kasih cukup buat firman Tuhan pagi hari ini, yang sudah mengajarkan kami untuk selalu membuka hati kami mendengarkan firman Tuhan yang Engkau sampaikan melalui apa saja kepada kami. Ajar kami untuk selalu setia kepada firman-Mu dan setia untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua aktivitas kami hari ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.